Oh, ini bukan merubah ya. Ya, ini kan mengganti ya. Loh, pemikiran ini kok cupek banget, kok bodoh banget gitu loh. Ya, apa Anda nggak ngerti? Tetap sekali lagi, yang meneliti makanan ini haram apa halal, ini tetap Majelis Ulama Indonesia. Karena amanat regulasi ya, Undang-Undang 33 2014 dan PP 39 2001 itu memberikan delegasi kepada BPCPH untuk membuat label halal yang berlaku secara nasional. Maaf banget, kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih, halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena itu ranahnya MUI. Jadi MUI buat apa emang berdiri? MUI adalah berperan dalam hal ini sangat pokok perannya, yaitu menerbitkan fatwa atas produk halal yang diajukan. Jadi kalau tidak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, maka tidak pernah ada yang namanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu penandanya adalah logo. Logo halal ini merupakan tanda bahwa sebuah produk telah bersertifikasi halal. Logonya adalah logo Majelis Ulama Indonesia dengan lingkar putih, di luarnya lingkar hijau, dan bertuliskan di tengahnya halal dalam bahasa Arab. Nah, ini logo sudah diperkenankan kepada masyarakat sejak 34 tahun yang lalu. Jadi sudah bentuk image praktik, ya, kepercayaan, tentram dan nyaman masyarakat menggunakan produk halal dengan logo halal Majelis Ulama Indonesia. Itu kan dari pertemuan musyawarah para alim ulama, cendekiawan, para zu'ama semua yang datang dari penjuru tanah air, 26 provinsi zaman dulu ya. Ya, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas Islam pertamanya dulu, yaitu ada NU, Muhammadiyah, Serikat Islam, PRT, Al-Wasilah, Matlul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. Dulu. Lalu 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam. Juga ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Lengkap deh pada waktu itu ya. Polri juga ada. Dan 13 tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Nah, ini yang mesti kalau saya ya ikutin gitu loh. Dan terus sampai sekarang. Yang pertama, terkait dengan halal itu sendiri. Tentu saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi hanya mengingatkan apa yang telah kita ketahui, bahwa halal itu bagian dari hukum yang melekat dalam syariat Islam yang sifatnya memberikan kepastian. Selain itu juga menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang untuk dikonsumsi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, dan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat kebolehan yang diikat oleh hukum syariat berupa halal itu sifatnya mesti jelas. Jelas ini yang boleh dilakukan, jelas ini yang boleh dikonsumsi, jelas ini yang tidak boleh dilakukan, jelas ini yang dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, dan Allah menegaskan dalam Al-Quran hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat kebolehan yang diikat oleh hukum syariat berupa halal itu sifatnya mesti jelas. Sedang viral dan ramai disorot di media sosial, logo halal yang baru saja dirilis Kemendag dan dijelaskan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dinilai keliru oleh pakar kaligrafi Hudori Bagus. Logo halal malah terbaca haram menurut sang pakar kaligrafi. Mengapa demikian? Simak penjelasannya. Menyoal logo baru sertifikat
halal versi Kemenak yang baru saja dirilis ternyata menuai banyak kontroversi di jagat maya. Selain karena berbeda jauh dari logo sebelumnya, juga karena bentuk gunungan wayang yang terlalu Jawa sentris tidak mewakili spirit nasional. Selain itu juga masalah standar kaidah kaligrafi dan warna maupun tulisan yang relatif lebih sulit untuk dibaca. Tentu saja hal ini bermunculan pro dan kontra terkait logo baru ini. Yang menarik netizen yang paham itu kaligrafi juga mengkritisi tampilan dan kaidah penulisan kaligrafi yang menurutnya tidak standar bila merujuk pada pola penulisan yang umum. Salah satunya Hudori Bagus yang di akun Facebooknya mengkritisi kaligrafi pada logo halal versi Kemenak ini. Dalam ilmu kaligrafi Arab dikenal ada berapa pakem kaligrafi. Jenis khat yang dikenal ada 7 macam, diantaranya Naski, Riqah atau Riqi, Diwani Jali, Sulutsi, Kufi, dan Al-Farisi. Tulis Hudori Bagus yang indotrans.id. Kutip dari laman Facebooknya Minggu 13 Maret 2022. Dari sisi tampilan logo label halal versi Kemenak ini lebih mendekati pola atau teknik penulisan gaya Kufi. Namun menyoloknya huruf H, muncul ekor yang tak mesti ada. Kalau menggunakan pola ini jelas Hudori Bagus. Logo ini basic khatnya khat Kufi, tapi pada huruf H-nya ada tambahan garis lurus menjulang ke bawah yang tidak relevan dengan gaya khat Kufi. Begitulah lanjutnya menjelaskan. Kemudian di bagian tengah seharusnya nampak jelas huruf lam yang merupakan sambungan dari huruf H sehingga jelas dapat dibaca huruf H dan huruf lam. Jangan kelihatan seperti huruf ra yang dapat diartikan lain. Jika ini jenis Kufi, maka di bagian tengah ada huruf lam yang gaya penulisannya bisa terbaca huruf ra. Begitulah lengkapnya. Huruf terakhir pada metode penulisan gaya Hufi semestinya huruf lam juga harus jelas agar terbaca halal, yang merupakan perpaduan 3 huruf yakni H lam lam sehingga jelas terbaca halal. Dalam logo baru ini bukan nampak huruf lam melainkan huruf mim. Di bagian akhir ada huruf lam yang dibentuk mirip bulatan. Ini tidak sesuai dengan kaidah khat Kufi, malah akan disangka sebagai huruf mim. Tulisnya lagi. Oleh karenanya bila menelaah logo baru label halal Kemenak ini, berdasarkan penjelasan di atas, Hudori Bagus berkesimpulan bahwa tulisan dalam logo bukan terbaca halal melainkan haram. Penjelasan Hudori ini ramai dibahas di media sosial dan dibagikan di banyak WA group. Wallahu a'lam bissawab. Warna dan simbol, kenapa logo halal baru warnanya ungu bukan hijau? Memang warna tidak ada hubungannya dengan agama. Kamu yang Kristen boleh menyukai warna hijau. Kamu yang Muslim boleh menyukai warna ungu. Bahkan vokalis band ungu agamanya Islam dan sering menyanyikan lagu religi Muslim sama sekali tidak masalah. Namun dalam konteks logo, kita harus berbicara tentang simbol. Dalam konteks logo, warna tertentu biasanya menyimbolkan hal tertentu. Contoh paling sederhana adalah bendera kita, sang saka merah putih. Merah menyimbolkan keberanian, putih menyimbolkan kesucian. Walau faktanya ada orang pakai baju merah tapi penakut. Ya, itu hal yang sangat biasa. Yang penting kita sepakat bahwa merah adalah simbol keberanian. Jadi walau warna tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, tapi dalam konteks simbol, warna tertentu sangat bisa terkoneksi ke agama tertentu. Misalnya, kenapa logo NU dan Muhammadiyah berwarna hijau? Itu karena keduanya ormas Islam dan hijau adalah simbol agama Islam. Makanya menjadi pertanyaan besar bagi saya, halal adalah istilah khas Islam. Tapi kenapa kok logonya berwarna ungu bukan hijau? Allah la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu, mempermainkan umat, mempermainkan agama, mempermainkan fatwa, mempermainkan ayat. Innallaha la yumli, diulur Allah, diulur hatta idza akhadahu, sampai masanya nanti Allah menghukum, lam yuflithu, tak disisakannya walau sedikit. Berapa contoh yang memain-mainkan ayat. Innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wassabiin, orang yang menyembah bintang. Man amana, karena mereka beriman, wa amila salihan, beramal saleh, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dipelintir ayat ini. Yahudi benar, Nasrani benar, penyembah pokok kayu benar, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan, masalah akidahmu tidak perlu ditanya, yang penting gak ganggu orang, yang penting gak ngerusak orang, maka dia akan masuk surga semuanya. Sebelum kematiannya Allah tunjukkan kuasa. Ente katakan semua agama benar? Ya.
malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak kandung menikah dengan Yahudi dari Rusia. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah. Dipertemukan Allah anaknya dengan Yahudi itu, nikah dengan Yahudi. Meleleh juga air mata itu, kata Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Saya melihat sendiri, kata Ketua Dewan Dakwah, tokoh besar kita itu yang dulu selalu mengatakan ceramah di mana-mana, semua agama benar, semua agama benar. Ketika anaknya menikah dengan Yahudi, meleleh juga air matanya. Apa mau dikata? Rupanya cakap itu hanya untuk orang. Anak kalian nikah dengan Yahudi tak apa-apa, tapi kalau anaknya menangis juga, apa mau dikata? Allah menunjukkan kuasa di akhir hayat dalam keadaan entah husnul khotimah, entah su'ul khotimah. Nahnu nahkumu bizawahir, kita melihat hanya zahirnya. Wallahu yatawalla sarair, Allah yang tahu batinnya, ruhnya. Tapi yang jelas, sebelum mati, bibit-bibit azab itu sudah ditampakkan Allah. Pak Ustaz, andai itu azab, andai itu musibah, andai itu azab, andai itu malapetaka, apakah di dunia dapat, nanti di akhirat sudah bersih dia? Yang jelas di dunia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Loh, Allah tak adil. Masa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Lalu yang di dunia itu apa? Itu DP-nya sih. Nanti cashnya akan diterima lagi di akhirat. Kenapa? Karena dosa jariah tetap mengalir. Buku-buku yang sudah ditulis, dicetak, buku-buku yang sudah banyak beredar, dibaca anak-anak muda, dia tak pernah tobat dalam bukunya, maka dibaca orang menjadi dosa jariah yang tak akan pernah putus. Mada mati samawati wal ard, selama langit di atas, selama bumi di bawah, selama buku itu dibaca orang. Liberal, sekuler akan terinspirasi dari buku itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang mengamalkannya mengalir pahalanya. Min ba'dihi, setelah dia mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, pahalanya tak berkurang walau sedikit pun. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengajarkan yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang kotor, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang lain yang melakukannya. Terus berganti zaman, berganti terus, maka dia sedang menuai dosa, 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 dosa. Setiap hari mendapatkan tetesan dosa, dosa jariah. Sampai kapan? Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, dosa mereka tak berkurang, mereka dapat 100, dia pun dapat 100, mengalir terus. Maka kita berpikirlah untuk berbuat yang baik-baik. Adapun mereka yang sudah memakai topeng-topeng agama untuk merusak agama Allah ini, kita jaga dengan pengajian yang tetap istiqomah.